Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjut ke kisah selanjutnya. Di sini akan saya kisahkan tentang seorang manusia yang mulia yang bisa bebas dari perzinahan. Dan ini akan saya ceritakan dan saya akan kisahkan sedetail mungkin manusia yang mulia ini agar kita sama-sama memetik makna dan pelajaran yang ada di dalam kisah ini. Tapi sebelum kita lanjut ke kisah ini, jangan lupa teman-teman klik like, share, dan subscribe, karena subscribe itu 100% gratis ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke kisahnya. Allah menyebutkan kisah Yusuf bin Yakub dalam satu surah lengkap yang di dalamnya terdapat banyak faidah dan pelajaran yang jumlahnya lebih dari 1000 buah. Nabi yang mulia ini diuji dengan ujian yang sangat berat, tetapi beliau bersabar. Demikianlah keadaan orang-orang soleh. Akhirnya ujian itu berubah menjadi anugerah. Berikut ini kisahnya teman-teman ya. Ibu Yusuf bernama Rahil. Yusuf memiliki 11 saudara. Ayahnya sangat mencintai Yusuf, maka kedengkian mulai menjalar di hati saudara-saudaranya. Karena mereka adalah satu kelompok, satu jamaah. Namun sang ayah begitu mencintai Yusuf dan saudaranya, Bunyamin. Apa yang terjadi selanjutnya? Mereka meminta kepada sang ayah agar dia mengizinkan saudara mereka Yusuf untuk pergi bersama mereka. Mereka memperlihatkan keinginan agar Yusuf ikut mengembala bersama mereka. Padahal mereka menyembunyikan sesuatu darinya yang hanya Allah yang mengetahuinya. Maka mereka pun mengajak Yusuf, lalu mereka melemparkannya ke dalam sumur. Mereka melemparkan ke dalam sumur. Kemudian datanglah rombongan musafir. Mereka menurunkan timba ke dalam sumur, dan Yusuf pun menggayut padanya. Kemudian mereka menjual Yusuf kepada seorang pembesar di Mesir yang bergelar Al-Aziz, dan Al-Aziz pun membelinya hanya dengan beberapa dirham. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Allah berfirman, yang artinya, wanita Zulaika yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu andai kata dia tidak melihat tanda dari Robnya. Demikianlah agar kami memalingkan kemungkaran dan kekejian darinya. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Yusuf ayat 23-24. Allah menyebutkan godaan istri Al-Aziz kepada Yusuf dan permintaannya kepada Yusuf sesuatu yang tidak pantas dengan keadaan dan kedudukannya, yakni wanita itu berada di puncak kecantikan, kejelitaan, kedudukan, dan amat masih muda. Ia menutup semua pintu untuk mereka berdua. Ia tetap siap untuk menyerahkan dirinya, berhias, dan mengenakan pakaiannya yang paling indah dan mewah. Padahal bersama semua ini, ia adalah seorang istri menteri, sedangkan Yusuf kala itu adalah seorang pemuda tampan, elok, muda, diinginkan oleh para wanita, masih perjaka, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Ia jauh dari keluarga dan kampung halamannya, sedangkan orang yang tinggal di tengah-tengah keluarga dan sahabatnya
tentu akan malu jika mereka mengetahui perbuatan kejinya, sehingga akan jatuhlah kehormatannya dalam pandangan mereka. Tetapi jika ia berada di negeri asing, maka kendala itu sirna, apalagi wanita itu sendiri yang meminta, sehingga menjadi hilanglah kendala yang bisa menghinggapi laki-laki. Permintaannya dan rasa takutnya untuk ditolak, dan wanita itu berada dalam kekuasaan dan rumahnya sendiri, sehingga ia tahu persis kapan waktu yang tepat dan tepat mana yang tak ada seorang pun bisa melihat. Namun bersama ini semua, Yusuf justru menjaga diri dari perbuatan haram, dan Allah menjaga dari perbuatan keji, karena dia adalah keturunan para nabi. Allah menjaganya dari tipu daya dan rencana jahat para wanita, dan Allah pun menggantinya dengan pemberinya kekuasaan di negeri Mesir. Ia bebas pergi kemana saja yang ia kehendaki di negeri Mesir itu, dan memberinya kerajaan. Lalu wanita itu, Zulaikha, datang kepadanya dengan merendahkan diri, meminta dan mengiba agar dinikahinya secara halal. Maka Yusuf pun menikahinya. Ketika malam pertama, Yusuf berkata kepadanya, "Ini lebih baik daripada apa yang dulu engkau inginkan. Wahai orang muslim, renungkanlah bagaimana setelah ia meninggalkan yang haram, Allah lalu menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya." Oleh karena itu, Yusuf adalah penghulu dari 7 golongan para tokoh yang mulia dan bertakwa yang disebutkan dalam As-Sahihain, dari penutup para nabi, dari sabda beliau yang berasal dari Allah, yang artinya, ada 7 golongan yang Allah menaungi mereka dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, laki-laki yang mengingat Allah secara menyendiri, kemudian air matanya mengalir. Laki-laki yang hatinya tertambat dengan masjid saat itu keluar darinya sampai ia kembali kepadanya. Keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul dan berpisah karenanya. Kelima, laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah, lalu dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Keenam, pemuda yang tumbuh dengan senantiasa beribadah kepada Allah. Dan ketujuh, laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, tetapi ia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah kita sebagai seorang manusia yang beriman. Kita harus bisa menahan dari segala hawa nafsu yang bisa membuat kita terjerumus ke perbuatan yang keji. Ya Allah. Baik teman-teman, sampai di sini dulu kisahnya, dan nanti kita akan lanjutkan lagi ya teman-teman. Tapi saya ingatkan teman-teman, jangan lupa klik subscribe di tombol sebelah kiri teman-teman ya. Terus klik tanda lonceng agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari saya. Kalau memang teman-teman suka dengan video saya, silahkan klik like dan share teman-teman ya, agar kita berbagi itu tidak rugi, tapi kita akan mendapat keberkahan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.